Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kasih Kristus mempersatukan kita, baik lewat penyiaran secara online yang kita terima dari minggu ke minggu. Berikut ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman gereja yang akan Bapak Ibu ikuti bersama. Hadirilah ibadah doa pagi yang disertai dengan doa kepenuhan Roh Kudus setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai jam 5 sampai dengan jam 6 pagi, tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Hari Sabtu tanggal 30 Mei ada ibadah online Meiji Generation dimulai jam 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Hari Minggu tanggal 31 Mei ada ibadah umum online memperingati pencurahan Roh Kudus dimulai jam 6 pagi dan jam 5 sore. Sedangkan untuk ibadah online Maranatha Kids akan dimulai pada jam 9 pagi. Bagi jemaat yang terkasih dapat membawa persembahannya ke rumah Tuhan setiap saat, silakan memasukkan dalam kotak yang tersedia. Bagi yang menghendaki melakukannya melalui transfer bank, dapat mengirim ke nomor-nomor rekening berikut ini. Bagi Bapak Ibu Jemaat Umum dan Youth, harap segera mengisi dan mengembalikan formulir data ulang keanggotaan jemaat. Silakan menghubungi kantor sekretariat gereja selambat-lambatnya akhir Mei 2020. Kantor sekretariat gereja akan diliburkan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Mei dan buka kembali lagi pada hari Kamis tanggal 28 Mei jam 9.30 sampai jam 13.30. Namun, apabila Bapak Ibu Jemaat sangat memerlukan pelayanan pastoral, dapat segera menghubungi gereja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Biar sore hari ini mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, biar kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kitab Ayub 2 ayat ke-10 mengatakan, masakan kita mau menerima hal-hal yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Mari Bapak Ibu, dan kita belajar untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah perbuat hari-hari yang lalu, jangan kita lupakan. Datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat sore hari ini, kesempatan yang begitu indah Tuhan. Kami boleh datang kepadamu. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang sudah Engkau perbuat. Bahkan apa yang belum Engkau perbuat Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami. Di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan, kami akan tetap bisa bertahan. Tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari naikkan ucapan syukurmu.
Katakan terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan, selalu bersyukur Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Oh, haleluya, haleluya. Ira bodo 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 bodo. Haleluya, 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 haleluya. Ku mau selalu bersyukur.
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang setia Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kami Tuhan, Engkau ada, Engkau dekat, bahkan Engkau menyertai kami Tuhan. Setiap kami yang ada di rumah, setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, kami tidak akan pernah takut. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji-muji nama-Mu. Kami mau bersyukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah penyelamat kami, Allah pembela kami, Allah Tuhan penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau lebih lagi mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Haleluya, nama Tuhan. Haleluya. Shalom, salam sejahtera buat setiap kita Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Mari sore hari ini kita mau bersukacita. Sebab sukacita kita bukan karena apa yang ada di luar kita, tapi karena Yesus menyertai kita. Amin. Mari kita bersukacita, tinggikan Dia. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama bersukacita. Ya. Katakan pararam pararara pam pararara 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 pararara. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hei, bernyanyilah, bersukari harapannya. Serukanlah, hei, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suaranya. Kedengar suara Tuhan dari Sion, kedengar suara sorak kegirangan dari umat yang gaib menangkan. Pam, pararara, 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 Mari umat Tuhan yang sudah mendapatkan kemenangan bersorak bagi namanya dengan gambus dan kecapi. Mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hei, hei, bernyanyilah, bersukari harapannya. Serukanlah nama Tuhan Yesus yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? tidak ada. Kedengar suara Tuhan dari Sion, kedengar suara sorak kegirangan dari umat yang kami menangkan. Terdengar suaranya. Kedengar suara Tuhan dari Sion, kedengar suara
dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu di rumah tetap semangat memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab kita percaya bahwa setiap pencobaan, masalah yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Allah kita Allah yang setia. Dia akan memberikan jalan keluar buat kita semua. Amin. Mari kita pujikan lagu ini. Pencobaan hidupku tak melebihi kekuatanku. Pencobaan hidupku, pencobaan hidupku tak melebihi kekuatanku. Ajar setiap jalanmu Tuhan, ajar setiap caramu memulihkanku, nyata bagiku. Sungguh kau Allah, sungguh kau Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu takkan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Percaya janji-Mu, percaya firman-Mu, pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan hidupku. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Pencobaan hidupku tak melebihi kekuatanku. Ajar setiap caramu memulihkanku, nyata bagiku. Katakan sungguh kau Allah kami, sungguh kau Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu takkan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Percaya janji-Mu, percaya firman-Mu, pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan. Ku percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu takkan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Percaya janji-Mu, percaya firman-Mu, pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan. Ku percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu takkan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Percaya janji-Mu, percaya firman-Mu, pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan hidupku. Katakan pengharapan-Mu Tuhan, pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan hidupku. Katakan pengharapan-Mu, pengharapan-Mu Tuhan takkan pernah kecewakan hidupku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah mazmur kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan
kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkaulah kekuatan kami. Mari Bapak Ibu yang di rumah, katakan dengan kekuatan, mazmur kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu yang di rumah, nyanyikan, katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Katakan, tak pernah berubah Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika Dia naik ke surga, Dia meninggalkan damai sejahtera untuk kita, yaitu penolong yang setia, penolong yang suci. Roh Kudusnya ada bersama dengan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, kita sembah Dia lebih lagi. Rindukan Roh Kudus yang sudah dijanjikannya, bahkan yang sudah diberikannya itu ada bersama hidup kita. Dan berikan hidup kita supaya kita mampu, supaya kita mau senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci.
lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Yes Lord. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindukan Roh Kudus mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus maniskan lagu. Dia siap menolong setiap kita, sejati dan suci. Mari rindukan Roh Kudus bekerja di antara kita, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus, diamlah di dalam hidup kami, bekerjalah dengan kuasa-Mu. Haleluya. Lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mari rindukan Dia bekerja lebih lagi. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, haleluya, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Sekali lagi katakan, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mari sembah Dia, mari sembah Roh Kudus. Bertahtalah, bekerjalah dengan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu ya Roh Kudus dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Bekerjalah ya Tuhan, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kuasa-Mu Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab kami perlu Kau, kami perlu Kau ya Roh Kudus. Haleluya, bekerjalah sekarang, bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Kudus. Terima kasih ya Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami yakin
yakin Engkau ada di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Dan Engkau siap bekerja melawat setiap kami. Melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami terima sore hari ini. Haleluya. Nanti saya mohon Bapak Adi akan memimpin di dalam doa menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak kami mengucap syukur Tuhan sore hari ini Bapak. Kau izinkan kami Tuhan untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Bapak. Jika sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Bapak. Kami siapkan hati kami ya Bapak. Bukakan hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami Bapak. Supaya setiap benih itu tertanam, tertancap kuat di hati kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah ya Bapak. Ya Roh Kudus bekerjalah. Bekerja di setiap hati kami. Supaya kami makin mengerti segala apa yang disampaikan melalui kebenaran firman. Kau rapi berkati hamba-Mu. Biar Engkau jamah hamba-Mu. Bukan apa dari buah pikirannya, tapi Engkau yang bekerja ya Roh Kudus melalui hamba-Mu. Kami siap mendengar kebenaran firman. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita untuk kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Buat berkat pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Hari ini Bapa kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Allah Roh Kudus Engkau mengajar kami. Membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sehingga iman kami dibangkitkan. Urapi kami semua Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baru kita baca ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ketika itu Daud mengalami sebuah pergumulan hidup yang sangat berat. Ia harus keluar dari rumahnya dan dikejar-kejar oleh musuh. Sehingga dalam pelariannya yang begitu lama, Daud bertanya kepada Tuhan, sampai berapa lama lagi Tuhan? Sampai berapa lama lagi Tuhan? Aku harus seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluhan sering muncul dari mulut kita biasanya karena disebabkan kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saat pandemi ini berlangsung, kalau mau jujur saudara, di dalam pikiran kita mungkin pernah terlintas pertanyaan yang sama seperti yang diutarakan Daud.
Berapa lama lagi Tuhan virus ini akan lenyap? Memang saudara, pertanyaan ini agar sulit untuk dijawab. Karena pertanyaan ini bersifat emosional, bukan intelektual. Bagi orang yang tidak mengalami dampak dari pandemi ini. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mengalami keuntungan dari pandemi ini. Mungkin mereka tidak mengajukan pertanyaan berapa lama lagi. Tapi mereka yang mengalami dampak langsung dari pandemi ini. Mereka yang berjualan omsetnya menurun. Mereka yang mengalami PHK. Para tenaga medis, keluarga dari para tenaga medis. Mereka pasti mengajukan pertanyaan. Berapa lama lagi Tuhan? Bahkan beberapa jemaat bertanya kepada saya. Sampai kapan atau berapa lama lagi kita harus ibadah online seperti ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah situasi seperti ini layak untuk kita menjadikan alasan untuk menolak keberadaan Allah? Tentu sama sekali tidak boleh. Tetapi kalau sekedar kita bertanya, tentu itu sesuatu yang tidak bermasalah. Di dalam Roma 8 ayat 28, ayat yang cukup sangat terkenal. Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Artinya bahwa keberadaan Allah di dalam penderitaan tidak bersifat eksklusif. Allah tidak memisahkan dirinya ketika kita di dalam penderitaan. Tetapi Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Dia bukan Allah yang eksklusif. Dia bukan Allah yang memisahkan diri. Ketika penderitaan datang, Dia tidak ada. Tetapi Allah tetap ada di dalam segala keadaan kita. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi ini mendatangkan persoalan besar. Tetapi saya percaya di dalam persoalan ini ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya bahwa persoalan ini ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Dan berkat itu saya sebut berkat yang terselubung. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan fokus pada persoalan. Tetapi mari kita melihat, kita mencari kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat Tuhan dalam persoalan yang kita alami ini. Dalam pandemi seperti ini saudara, kalau kita mau jujur, banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Orang tua yang dulunya bekerja dari pagi sampai malam, sekarang memiliki waktu banyak untuk berada di rumah. Memiliki banyak waktu untuk keluarga. Hidup kita juga di saat-saat seperti ini lebih sehat. Karena kita makan makanan yang bergizi, kita minum vitamin, kita sering cuci tangan. Sehingga lihat banyak orang saat-saat ini semakin sehat. Saat-saat seperti ini kita juga semakin dekat pada Tuhan. Karena kita memiliki banyak waktu di rumah. Sehingga kita banyak memiliki jam-jam doa dan membaca firman. Dalam peristiwa ini saudara, kita belajar satu hal yang Tuhan sadarkan buat kita semua. Bahwa hidup kita ini saling terkait. Saudara tidak bisa mengatakan bahwa karep-karepku dewe. Hidup-hidupku dewe. Tidak bisa saudara. Virus ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita saling berkaitan. Virus ini berasal dari Wuhan. Ketika kota ini mengalami pandemi, kita melihat dampaknya adalah secara global. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kerohanian kita, perasaan kehadiran Tuhan
memang seperti apa yang kita alami, seperti juga yang pernah dialami Daud. Ada hidup kita terasa kosong, doa-doa kita terasa hambar, sehingga kita bertanya, berapa lama lagi Tuhan seperti ini? Seperti Daud merasakan bahwa dia dilupakan Tuhan dan Tuhan menyembunyikan wajahnya. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena Tuhan kadang bekerja di dalam kesenyapan. Kadang Tuhan bekerja dengan cara yang tenang. Ingat saudara, saat ini mungkin Allah seolah tenang. Tapi bukan berarti Allah sedang diam dan tidak bekerja. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari sore hari ini kita belajar apa yang dialami oleh Daud, apa yang dirasakan oleh Daud. Dia merasa Allah seolah-olah diam, Allah seolah-olah jauh dari Daud. Mari kita belajar mengapa kita merasa seolah-olah Tuhan itu jauh dan diam. Yang pertama, karena ada harapan-harapan kita yang tidak terpenuhi. Dalam menjalani relasi kita dengan Tuhan, kalau mau jujur masing-masing kita tentu memulai dengan harapan-harapan tertentu. Tentu saja saudara, berharap kepada Tuhan itu harus dan tidak salah. Tapi sayangnya harapan-harapan kita kepada Tuhan itu adalah harapan-harapan yang tidak benar. Lebih parahnya harapan-harapan yang tidak benar itu kita bawa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika cara Tuhan bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akhirnya kita putus asa dan akhirnya kita pun menjadi kecewa. Dan kita bertanya, berapa lama lagi Tuhan seperti ini? Berapa lama lagi Tuhan keadaanku seperti ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, kadang hubungan kita dengan Tuhan itu didasarkan pada manfaat dan keuntungan. Saya mengambil contoh demikian. Saya memiliki kacamata ini, saudara. Kalau seandainya kacamata ini bermanfaat buat saya dan membawa keuntungan buat saya akan pakai kacamata ini. Tetapi kalau kacamata ini tidak membawa manfaat dan keuntungan buat saya, apa yang saya lakukan? Saya akan buang kacamata ini. Kadang kita membawa hubungan-hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Manfaat dan keuntungan. Kalau Tuhan bermanfaat buat saya, kalau Tuhan membawa keuntungan buat saya mencari dan menyembah Dia. Tetapi kalau Tuhan tidak membawa manfaat dan keuntungan buat saya akan tinggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hubungan dan harapan-harapan inilah yang harus kita benahi di dalam menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Alkitab dikisahkan tentang seorang nabi yang bernama Elia. Ketika Elia mengalahkan 450 nabi Baal, justru saat itu Elia mengalami perasaan putus asa dan dia berkata dia ingin mati. Kenapa demikian saudara? Karena Elia berharap setelah kemenangannya di Gunung Karmel mengalahkan 450 nabi Baal. Elia berharap bahwa Allah segera mengembalikan bangsa Israel kepada Allah. Tapi kenyataannya Allah tidak segera melakukan hal seperti itu. Maka Elia menjadi putus asa dan dia ingin mati. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 sampai 13. Dikisahkan ketika itu Elia ingin menemui Tuhan.
Elia berharap bahwa dia akan menemukan Tuhan di dalam angin yang besar. Kalau tidak, dia akan menemukan Tuhan di dalam nyala api. Tapi kenyataannya Tuhan tidak ada di angin yang besar. Dan Tuhan tidak ada di nyala yang api. Tetapi Tuhan menemui Elia di dalam angin sepoi-sepoi. Dalam kesenyapan, dalam ketenangan, Tuhan menemui Elia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita merasa seolah Tuhan itu jauh dan diam? Karena harapan kita tidak terpenuhi. Karena ada harapan-harapan yang tidak benar. Sehingga Tuhan tidak menjawab apa yang kita inginkan. Dan ketika Tuhan tidak menjawab apa yang kita harapkan, maka kita merasa Tuhan itu jauh. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita merasa seolah-olah itu Tuhan itu jauh dan diam? Yang kedua adalah karena persoalan kita yang tidak terselesaikan. Salah satu harapan manusia pada Allah adalah kita ingin hidup kita aman dan nyaman. Ketika hidup nyaman kita tidak terjadi, ketika hidup kita aman terusik, kita mulai dengan mudah meragukan Tuhan dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Inilah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ketika dia di dalam penjara. Mari kita baca dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 2 dan ketiga. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Ataukah kami menantikan orang yang lain?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis lama dalam penjara, ia mulai mengalami keraguan tentang Yesus. Padahal kalau kita tahu, Yohanes pernah bersaksi bahwa Yesus itulah anak Allah ketika dia membaptis Yesus. Tapi ketika Yohanes di dalam penjara, dia mengutus para muridnya untuk menemui Yesus dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah engkau Mesias itu? Ataukah kami harus menunggu orang yang lain? Mengapa Yohanes Pembaptis meragukan keberadaan Yesus pada saat dia di dalam penjara? Karena Yohanes berharap bahwa Yesus sebagai Mesias segera meruntuhkan kekuasaan Romawi dan menghancurkan Herodes sehingga dia bisa bebas dari penjara. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diharapkan oleh Yohanes tidak menjadi kenyataan. Persoalan yang tidak terselesaikan kadang membuat kita merasa Tuhan terasa jauh. Dan kita bertanya, berapa lama lagi Tuhan harus seperti ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan yang ketiga adalah mengapa kita merasa seolah Tuhan itu jauh dan berdiam diri. Yang ketiga adalah karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Kita bisa bertahan dalam sebuah persoalan selama kita mengetahui jawaban dengan jelas. Tapi keadaan akan menjadi lebih sukar dan buruk apabila penderitaan itu menimbulkan pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Saya ambil contoh, saudara. Kalau Bapak Ibu pergi keluar kota, tiba-tiba di tengah jalan saudara mengalami kemacetan yang begitu panjang. Tapi karena kemacetan ini Anda sudah tahu bahwa kemacetan ini diakibatkan ada pohon di depan yang tumbang. Tentu
Anda lebih tenang. Tapi coba kalau kemacetan ini tidak Anda ketahui penyebabnya. Tentu saudara akan bertanya, sampai berapa lama lagi macetnya seperti ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, adanya pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita yang tidak ada jawaban. Itu membuat kita kadang merasa seolah-olah Tuhan itu jauh. Apakah mencari jawaban atas persoalan itu salah? Tentu tidak salah. Namun kita perlu menyadari bahwa keterbatasan kita di dalam memahami rencana dan keputusan Tuhan itu sangat terbatas. Karena Allah yang bijaksana selalu memiliki alasan di balik setiap keputusan dan tindakannya. Cuma hanya saja saudara, Allah tidak pernah dan jarang memberitahukan alasannya kepada kita. Maka ketika kita tidak mengetahui alasan dan keputusan Tuhan di balik semua yang terjadi dalam hidup kita, disinilah dibutuhkan iman untuk mempercayai Tuhan. Amsal pasal 25 ayat 2a berkata, kemuliaan Allah ialah menyembunyikan segala sesuatu. Artinya bahwa setiap peristiwa di dalam hidup kita, kita tidak bisa mengerti. Dan biarlah ketidakmengertian kita membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Kita saja yang tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam persoalan kita. Mungkin saudara, disebabkan adalah adanya harapan-harapan kita yang salah di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Dan harapan-harapan ini akan dibenahi oleh Tuhan. Atau kita salah memahami kehadiran Tuhan. Karena Tuhan kadang bekerja dalam kesenyapan dan ketenangan. Seperti dia mendatangi Elia di dalam angin sepoi-sepoi. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka muncullah pertanyaan saya dan tentu Bapak Ibu bertanya, bagaimana sikap kita ketika kita merasa seolah-olah Allah itu jauh, seolah-olah Allah itu melupakan kita, seolah-olah Allah menyembunyikan wajahnya kepada kita seperti yang dialami oleh Daud. Bagaimana sikap dan respon kita? Yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan, kemukakan segala perasaanmu kepada Allah dengan jujur. Keluarkan semua emosi dan pertanyaanmu, segala keraguanmu dan kesedihanmu kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia mencurahkan kesedihannya kepada Allah dan dia bertanya kepada Allah, berapa lama lagi Tuhan engkau melupakan aku? Berapa lama lagi Tuhan engkau menyembunyikan dirimu di hadapanku? Saudara yang dikasihi Tuhan, utarakan saja, kemukakan saja perasaanmu kepada Allah dengan jujur. Karena Allah sanggup menangani perasaan dan emosimu yang engkau alami saat ini saudara. Dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-10. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-10. Daud berkata demikian. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Daud mengalami tekanan, putus asa. Tetapi Daud tetap percaya. Dan dia sekaligus terbuka kepada Allah. Dia berkata, aku percaya kepadamu sekalipun aku tertindas. Keterbukaan Daud kepada Allah menunjukkan sikap iman
yang dalam. Karena Daud percaya bahwa Allah tetap mengasihi dia. Dan hidupnya tidak mungkin hancur di tangan Tuhan. Sehingga Daud berkata, aku percaya sekalipun aku tertindas. Apapun perasaanmu saat ini yang engkau alami, saudara yang dikasihi Tuhan, mari utarakan dengan jujur kepada Allah. Dia sangat menghargai kejujuranmu dan dia sanggup menangani emosi dan semua pertanyaanmu kepadanya. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah sikap kita ketika kita merasakan Allah seolah itu jauh dan melupakan kita? Yang kedua adalah fokuslah pada karakter Allah dan tetaplah percaya. Mari kita kembali ke nats bacaan kita pada sore hari ini yang terambil dalam Mazmur pasal 13 ayat yang ke-6. Demikian Mazmur pasal 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Berpegang teguh pada karakter Allah dan janganlah terbawa kepada perasaanmu adalah kunci kita mengalami Tuhan. Dalam mengalami masalah dan tekanan yang berat, Daud terbawa perasaannya. Sehingga dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Dan berapa lama lagi Tuhan? 4 kali dalam bacaan nats kita ini, Daud bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Daud merasa seolah-olah Allah melupakan dia dan menyembunyikan wajahnya kepada dia. Itu tertulis di dalam ayat yang kedua. Kalau kita baca ayat ini dengan seksama, saudara, realita hidup Daud saat itu, saat Mazmur ini ditulis, di ayat yang kelima dan keempat, keadaan Daud saat itu adalah dia dalam keadaan sedih di ayat yang kelima. Dia dalam hidup kekhawatiran, dia sedang diinjak-injak musuh di dalam persoalan. Dan di ayat yang keempat, keadaannya hampir mati. Sebab Tuhan tidak segera menolong dia. Seolah Daud ingin berkata dalam Mazmur ini, Tuhan coba lihat aku sebentar. Dan kalau engkau sudah lihat aku, tolong segera bantu aku. Tapi pertanyaannya saudara, apakah setelah Tuhan diam dan Tuhan tidak menjawab doa Daud sesegera itu, apakah Daud lantas menyerah dan putus asa? Tidak. Ayat yang ke-6 adalah ayat yang luar biasa. Daud berkata demikian. Mazmur pasal 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kata tetapi yang dipakai di ayat yang ke-6 itu artinya bahwa sesuatu yang berlawanan dengan keadaan sebelumnya. Contoh saudara, kita berkata, kamu cantik, tetapi kamu kaya, tetapi pelit. Apakah persoalan Daud di ayat yang ke-6 ketika dia tulis persoalannya sudah selesai? Belum selesai saudara. Kenapa belum selesai? Karena Mazmur 13 ini ditulis oleh Daud. Itu di hari yang sama dan dalam persoalan
yang sama. Tetapi kenapa Daud menulis di ayat yang ke-6? Dia berkata, kepada kasih setiamu aku percaya Tuhan. Ini yang sedang dibangun oleh Daud. Ketika persoalannya belum selesai, Daud tidak menyerah kepada Tuhan, bahkan kepada persoalannya. Tetapi yang Daud kerjakan adalah ia membangun imannya kepada Tuhan. Dan mengingat karakter Tuhan, yaitu bahwa Tuhan punya kasih setia. Apa sih kasih setia itu, saudara? Dalam bahasa aslinya, kasih setia itu dipakai kata keset. Keset itu artinya bahwa Allah mengasihi kita karena terikat oleh janji. Pertanyaan yang muncul adalah ketika kita meragukan kasih setia Tuhan, apakah layak Allah mengasihi kita? Tentu tidak layak. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah layak Allah mengingkar janji kepada kita? Tidak layak. Itulah kasih setia. Tuhan mengasihi kita karena dia terikat janji. Saya ambil contoh di dalam sebuah pernikahan. Ketika seorang pasangan ingin memasuki rumah tangga, mereka mengikrarkan janji nikah. Ketika di dalam perjalanan pernikahanmu, suami atau istrimu, pasanganmu tidak menyenangkan engkau dan berbuat jahat kepada engkau, pertanyaannya adalah, layakkah dia untuk dikasihi? Tentu, kalau mau jujur, tidak layak. Tetapi pertanyaannya adalah, layakkah dia untuk diceraikan? Tidak layak. Kenapa? Karena kita terikat janji. Demikian juga dengan Allah. Ketika Daud dalam persoalan dan persoalannya belum selesai, Daud kembali. Dia mengingat kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi dia karena Tuhan terikat janji. Sehingga dengan kepercayaan ini, Daud seolah berkata, aku tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Ketika Daud mengingat kasih setia Tuhan, Alkitab berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatku. Ketika Daud mengingat kasih setia Tuhan, hatinya bersorak-sorai karena dia percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat berikutnya, di ayat yang ke-6b, Daud berkata demikian. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Kapan Tuhan berbuat baik pada Daud? Padahal kalau kita tahu, dan tadi sudah saya sampaikan, bahwa persoalan Daud saat itu ketika dia tulis Mazmur 13 ini, di hari yang sama dengan persoalan yang sama. Tetapi Daud berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Padahal persoalan yang dialami Daud saat itu belum selesai. Kenapa Daud berkata, Tuhan telah berbuat baik kepadaku? Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dikerjakan Daud. Ketika Daud menyadari kasih setia Tuhan, dia mengingat bagaimana kasih setia Tuhan telah menolong dia di masa-masa yang lampau. Di masa-masa yang telah ia lalui, dia mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah menolong dia mengalahkan Goliat. Bagaimana Tuhan sudah menolong dia, menjaga dia ketika singa dan beruang ingin menerkam
kawanan domba Daud. Itulah yang Daud ingat. Sehingga dia berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu di masa-masa yang lampau. Bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Bagaimana Tuhan sudah memberkati engkau. Bagaimana Tuhan sudah mengangkat engkau dan memakmurkan hidupmu. Ingatlah itu. Ketika engkau ingat itu, maka imanmu terbangun. Daud mengingat bagaimana Tuhan telah menolong dia di masa-masa yang lampau. Sehingga Daud percaya hidupku tidak mungkin hancur karena Allah punya kasih setia. Sehingga dia berkata, aku pasti diselamatkan dalam persoalan ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu adalah komitmen untuk mempercayai Tuhan dalam kondisi apapun. Mazmur pasal 13 ini, Daud membuktikan dirinya sebagai seorang penyembah. Daud tetap menyembah kepada Tuhan. Daud tetap bersorak-sorai kepada Tuhan. Daud tetap memuji Tuhan di dalam tekanan hidup yang berat. Daud membuktikan bahwa dia adalah seorang penyembah yang sejati. Apakah engkau bisa tetap menyembah kepada Tuhan dalam tekanan yang berat? Kalau kita bisa menyembah Tuhan dalam tekanan hidup yang berat, maka kita adalah seorang penyembah yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari khotbah saya sore hari ini, saya mengajak kita, mari Allah itu nyata. Dia tetap bekerja untuk kita. Sekalipun mungkin kadang engkau tidak merasakan kehadiran Allah di dalam hidupmu. Tapi saya mau ingin katakan, dia Allah yang tetap bekerja. Cuma kadang memang kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Karena begini saudara, karena dalam persahabatan kita, baik dengan teman, dengan siapapun, itu kadang diuji melalui perpisahan yang sementara. Demikian juga kedewasaan iman kita kadang diuji. Ketika kita merasa Allah seolah-olah terasa jauh. Seperti yang dialami oleh Daud. Dia merasakan seolah-olah Allah itu jauh. Allah berpisah dengannya. Sehingga dia berkata, Tuhan berapa lama lagi engkau melupakan aku? Berapa lama lagi engkau menyembunyikan aku? Tuhan sedang membawa Daud kepada kedewasaan iman. Karena persahabatan kadang diuji melalui perpisahan yang sementara. Tetapi Daud tetap membangun imannya. Sehingga dia berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sedang membawa kita pada tingkat kedewasaan dalam persahabatan dengannya. Yang tidak didasarkan pada emosional dan perasaan. Tetapi pada pengenalan akan karakter Tuhan yang tidak berubah. Yaitu kasih setia Tuhan. Ketika kita merasa Allah terasa jauh. Tapi kita tetap mempercayai Allah. Maka itulah penyembahan yang terbaik dan terdalam. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Allah itu tidak berubah. Karena Allah punya kasih setia. Percayalah. Di dalam tangan Tuhan kita aman. Untuk itu tetaplah berharap. Dan bersandarlah kepadanya. Karena kasih setia Tuhan akan menyelamatkan dan menolong engkau. Terpuji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman ini dapat menguatkan iman percaya kita.
bahwa Allah tetap ada dan tetap menolong kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kadang dalam perasaan dan emosi kami merasa seolah-olah Tuhan melupakan dan meninggalkan kami. Seperti apa yang dialami Daud. Tetapi kami tahu Engkau membawa kami kepada kedewasaan iman. Sehingga persahabatan kami, pengenalan kami dengan Tuhan tidak didasarkan oleh emosi dan perasaan. Tetapi pengenalan kami kepada Engkau didasarkan kepada karakter Tuhan yang tidak berubah. Kiranya kebenaran firman-Mu ini Tuhan menolong kami, membantu kami di masa-masa yang sukar ini. Sehingga pertanyaan kami yang sering kami bertanya, kapan ini selesai? Berapa lama lagi Tuhan hal ini terjadi? Hari ini firman-Mu menjadi jawaban atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kami mengerti. Dan kami mau menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Dan mengingat-ingat kembali apa yang sudah Tuhan katakan. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus bantu kami meteraikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian telah mendengar firman Tuhan. Sebab itu mari kita tundukkan kepala masing-masing. Dimanapun saudara berada, tetap waspada, tetap mencari baptisan Roh Kudus itu. Kita tunduk kepala. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami sudah mendengar akan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Engkau memberkati kami semua yang mendengar Bapa, baik yang di gereja, baik yang di rumah masing-masing. Engkau berkati Tuhan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati usahanya, berkati kesehatannya. Jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari penyakit pandemi itu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap domba-domba-Mu Tuhan. Kembalikan Tuhan ke jalan yang benar Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.